Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan na'imin wa hamdan syakirin, dan yu'afi ni'amah wa yukafi madah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum dan ila yaumid. Wa ba'du, ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, di kesempatan petang hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran dengan tema adab dan akhlak yang kita ambil dari kitab uh, Al-Adabul Mufrad, yang merupakan karya Al-Imam Amirul Mu'minin fil Hadis, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang wafat pada tahun 256 Hijriah. Dan kita akan masuk di bab yang baru, di mana bab yang baru ini masih ada hubungannya dengan bab-bab sebelumnya. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, babu man lam yajidi al-mukafa'atu, man lam yajidil mukafa'ata falyad'u lah. Ini adalah bab yang menjelaskan bahwa siapa saja yang tidak bisa dan tidak mampu memberikan balasan atas kebaikan orang lain, maka falyad'ulah, hendaknya dia mendoakan orang tersebut dengan kebaikan. Hadits dengan nomor 217. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammad bin Salama an Tsabitin an Anas radhiyallahu taala anhu. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Annal muhajirina qalu ya Rasulullah, sungguhnya para sahabat yang disebut dengan al-muhajirin. Al-muhajirin adalah para sahabat yang asalnya mukim di Makkah dan kemudian melakukan hijrah ke Madinah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka disebut dengan al-muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Nah, orang-orang yang berhijrah. Mereka berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nah, perhatikan para ikhwah yang di Kulbar, bagaimana harakat ketika ada tidak. Ya. Nah, ya Rasulullahi. Nah, perhatikan hal tersebut.
Antum belajar bahasa Arab itu untuk dipraktekkan, untuk diterapkan, bukan cuman ditahu, pelajari, ditahu, lupakan, tapi untuk dipraktekkan, termasuk ketika membaca Al-Quran. Dan itu kelebihan orang yang pernah belajar bahasa Arab. Nah, baik ketika dia membaca Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang Muhajirin mereka mengatakan, wahai Rasulullah, zahabal ansaru bil ajri kullih. Itu para sahabat penduduk Madinah yang mereka dikenal dengan Al-Ansar. Ya. Al-Ansar artinya yang menolong. Ya. Yang menolong kaum Muhajirin. Makanya disebut Al-Ansar. Nah, mereka menolong kaum Muhajirin. Mereka ini sudah memborong pahala semuanya. Ya. Mereka sudah memborong pahala semuanya. Maksudnya kalau soal ibadah, maka kaum Ansar ini semuanya sudah dapat. Nah, pahala sholat, pahala puasa, pahala zikir, pahala tilawatul Quran, pahala silaturahmi, pahala bersedekah, pahala berinfak, pahala berzakat. Ini semua diborong oleh kaum Ansar. Yang kaum Muhajirin sebagian tidak bisa mereka lakukan. Ya. Nah, kalau soal puasa, zakat, sholat, ya, ibadah-ibadah infiradi, ibadah pribadi, ya, mereka semua bisa lakukan ibadah yang sifatnya fisik, tidak mengeluarkan biaya. Kaum Muhajirin juga bisa. Tapi kalau terkait dengan yang mengeluarkan biaya, harta, kalah kaum Muhajirin. Ya, kalah. Sebab sahabat dari golongan Al-Ansar, Allah memberikan karunia kepada mereka berupa harta benda. Ya, makanya di dalam hadis yang lainnya, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mereka mengatakan zahaba ahlud duzur bidarajatil ula wan naimil mukim. Ahlud dusur, orang-orang yang memiliki kelebihan harta, itu sudah memborong pahala sehingga derajat mereka menjadi tinggi dan bisa meraih kenikmatan yang abadi, itu surga. Maka faqala, Nabi mengatakan, wa ma zakah? Apa itu? Naam. Qalu, maka kaum Muhajirin mengatakan, yusalluna kama nusalli wa nasumu wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka mengatakan kepada Nabi, curhat kepada Nabi, ya, kaum Ansar salat seperti kami salat. Artinya pahala salat enggak ada masalah. Wa yasumun kama nasumu. Mereka puasa, kami juga puasa. Tapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka mampu bersedekah dengan kelebihan hartanya. Sementara kami tidak. Menunjukkan bahwa kaum Ansar itu adalah orang-orang yang memiliki kekayaan. Sementara kaum Muhajirin tidak. Kenapa? Sebab mereka meninggalkan harta bendanya di Makkah. Ya. Nah, hijrah. Nah, untuk menyelamatkan agama yang ada dalam diri mereka. Ya, mereka siap tinggalkan keduniaan yang mereka puluhan tahun ada di atas kenikmatan tersebut. Untuk menyelamatkan agama, mereka rela tinggalkan itu. Ya, makanya tidak berlebihan kalau mereka disebut sebagai
khairu ummah, manusia terbaik, umat terbaik. Beda dengan manusia zaman now. Mereka rela kehilangan agama untuk mendapatkan keduniaan. Ya. Mereka rela kehilangan agama untuk mendapatkan keduniaan. Sampai ada prinsip hanya dengan begitu kita bisa mendapatkan keduniaan. Ya. Kenapa bisa? Iya. Contoh kecil saja. Mereka rela tinggalkan sholat. Kenapa? Sedang rapat anggaran ini, uang yang dibahas. Ya. Nah, kalau tidak hadir tidak dapat jatah anggaran. Ya. Nah, mereka rela kehilangan agama untuk dunia. Kalau sahabat al-muhajirin mereka rela kehilangan dunia untuk menyelamatkan agama mereka. Nah, ini perbedaannya. Iya. Makanya ya, mereka inilah manusia-manusia yang terbaik. Nah, berbeda dengan manusia sebahagian dari saudara kita kaum muslimin zaman now, ya, rela kehilangan agama, yang penting dapat dunia. Rela menempuh hal-hal yang Allah haramkan, itu sudah kehilangan agama namanya. Ya, masuk ke dalam ranah riba. Kenapa? Kalau kita tidak masuk ke situ mana bisa dapat, misalnya yang pernah kita sebutkan, mana bisa dapat rumah kalau tidak kredit riba? Mana bisa dapat mobil kalau tidak kredit riba? Mana bisa dapat motor kalau tidak kredit riba? Mana bisa beli sepeda yang mahal kalau tidak kredit riba? Bahkan mana bisa menikah kalau tidak kredit dulu untuk uang panai? Ya? Menggadaikan agama untuk mendapatkan duniawi. Nah, seolah-olah itu perkara yang enteng. Ya, perkara yang remeh. Kalau para sahabat seperti ungkapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, itu para sahabat melihat az-dzunub, dosa, itu seolah-olah mereka berada di bawah di kaki gunung. Dosa itu gunung itu yang siap meluluhlantakkan mereka. Takut mereka. Ya, walaupun itu dosa kecil. Adapun manusia-manusia fajir, ya, dia lihat dosa itu seperti az-zubab. Tahu az-zubab? Lalat. Ya. Waqa'a ala anfihi, hinggap di hidungnya. Ya. Ditepis begitu saja. Tak ada pengaruhnya. Maksudnya dosa itu kayak biasa-biasa. Pandangannya beda. Nah, ini kaum muhajirin mereka gibtoh. Ya, kalau gibtoh ini bahasa lainnya hasad. Ya, hasad. Kalau hasad artinya cemburu, iri dengan kelebihan pada orang lain dan menginginkan kelebihan itu hilang. Bahkan kalau bisa pindah sama dirinya. Nah, ini namanya hasad. Nah, dan ini tercela. Dan itu dosa besar. Itu haram. Tapi ada hasad, jenis hasad yang dibolehkan. Apa itu? Dibahasakan dengan istilah gibtoh. Kayak definisi hasad juga, tapi cemburu dengan kelebihan pada orang lain. Dan dia ingin, iya, seperti itu juga. Tanpa ada niatan dan keinginan menghilangkan nikmat orang lain. Itu namanya fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini tidak mengapa. Ada orang, dia ini kerjanya cuman pasang batu saja. Ya. Kalau bukan pasang batu, semen, itu saja. Tapi dia bisa hafal juz 30. Pak ini. Dibandingkan ada orang yang pengangguran. Ya. Enggak hafal-hafal, Pi.
Dia cemburu sama si fulan, hebat ini fulan. Nggak ada masalah seperti itu. Asal jangan bercita-cita, mudah-mudahan nggak lupa 130-nya. Jangan. Tapi saya mau juga seperti fulan. Dia kan makan nasi, saya juga makan nasi. Ya. Dia makan gorengan, saya juga makan gorengan. Dia makan gratisan, saya juga makan gratisan. Harus saya seperti fulan. Nggak ada masalah seperti itu. Tapi kalau menginginkan nikmat itu hilang, oh, itu hasad yang tercela dan merupakan dosa. Nah, nah, kaum muhajirin gibtoh kepada kaum ansor. Gibtohnya bagaimana? Ini kaum ansor, subhanallah. Mereka bisa melaksanakan ibadah-ibadah fisik plus ibadah yang terkait dengan masalah harta. Infak, sedekah, zakat dan semisalnya. Itu tidak bisa dilakukan oleh kaum muhajirin. Makanya mereka curhat kepada Nabi, minta solusi supaya seperti mereka juga. Ya. Kalau kita mungkin, memang begini montomi saya kasih yang kemampuanku. Ya, kan begitu. Ya. Pasrah. Kaum muhajirin tidak. Mereka tanya solusinya kepada Nabi. Iya. Bagaimana kami bisa seperti kaum Ansor? Mereka puasa, sholat, apa namanya? Oh, melakukan amalan ibadah yang lain. Iya. Dan itu sama dengan kami. Tapi mereka bisa bersedekah. Kami tidak bisa. Bagaimana solusinya? Itu diminta oleh mereka. Kalau mereka katakan ini sudah bolong semua pahala. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ma da'autumullaha lahum wa asnaitum alaihim bihi. Tidak. Kalian juga bisa mendapatkan pahala seperti itu. Iya. Dan kalian juga bisa membalas kebaikan mereka. Selama kalian mendoakan dan memuji kebaikan mereka. Kenapa? Sebab kaum Ansor berinfak bersedekah kemana? Kemana mereka berinfak bersedekah? Ke saudaranya kaum muhajirin yang memang membutuhkan. Tidak sembarangan mereka. Dia tahu saudaranya ini jauh-jauh dari Makkah, tinggalkan keduniaannya di sana, selamatkan agamanya untuk ke Madinah. Tahu bahwasanya kaum muhajirin orang kaya, orang hebat. Mereka ketika bersedekah, mereka berinfak, menyumbang, yana sumbang kepada kaum muhajirin saudaranya. Nah, dia lihat saudaranya, dia lihat temannya, sahabatnya. Nah, itulah yang seharusnya kita perhatikan jemaah sekalian. Untuk kawan-kawan, untuk ikhwan, akhwat yang Allah karuniakan kelebihan. Maksud saya sini bukan kelebihan berat badan, tapi kelebihan harta benda. Ya, bisa melakukan ini itu sambil diumumkan dan seterusnya, bagus. Tapi apakah antum pernah membuat list sahabat yang selama ini saya ngaji sama dia, ini miskin atau kaya? Wah, kayaknya itu enggak pernah diminta-minta. Iya. Wah, selalu ceria kelihatan. Ya. Naam, betul. Mungkin dia menjaga kemuliaan dirinya. Makanya enggak minta-minta sama manusia. Ya. Dia terlalu tersenyum, kenapa? Berusaha qanaah. Berusaha merasa cukup. Kenapa? Bukan itu yang diperhatikan. Kenapa kau perhatikan orang di luar sana yang Masya Allah, kamu tahu dia sholat enggak? Ya. Nah, ini kawan-kawan ini sama-sama berjuang di medan dakwah, yang siap ta'awun untuk untuk dakwah. Kenapa bukan itu yang diperhatikan? Nah, lihat para sahabat dari golongan Ansor. Ya. Nah, walaupun para sahabat dari golongan Muhajirin tetap cemburu, kenapa?
Mereka bisa berinfak dan bersedekah, kami tidak. Padahal infak dan sedekah itu darinya ke muhajirin juga. Makanya Nabi berkatakan, tidak ada masalah selama kau doakan mereka. Karena mereka berbuat baik sama kalian. Infaknya sama kalian, sedekahnya sama kalian. Nah, iya. Tapi di sini juga para sahabat muhajirin tidak puas lagi. Kenapa? Coba. Iya. Kemudian Nabi memberikan solusi. Awalisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa amr bil ma'rufi sadaqah wan nahyu 'anil munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Karena kaum muhajirin tidak bisa bersedekah seperti kaum Ansar, Nabi berikan solusi supaya mereka bisa bersedekah. Apa itu? Sedekah yang tidak mengeluarkan biaya. Karena memang mereka tidak bisa mengeluarkan biaya, miskin. Ya. Nah, Nabi sampaikan, ketika engkau bertasbih, setiap tasbih itu dinilai sedekah. Ya. Setiap takbir yang kau ucapkan dinilai sedekah. Setiap tahmid, ucapan alhamdulillah, sedekah. Setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah itu sedekah. Kau mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, itu sedekah. Bahkan ketika engkau berhubungan dengan istrimu yang halal, itu sedekah. Disuruh mereka bersedekah yang tidak mengeluarkan biaya. Nah, sebagai solusi, karena mereka juga mau bersedekah. Nah, menunjukkan bahwa sedekah itu, iya, bisa juga berupa amalan soleh. Nah, apakah selesai masalah? Ya, ternyata masalah belum selesai. Datang lagi kaum muhajirin kepada Nabi. Faqalu, "Sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna, fa'alu mitlahu." Ya Rasulullah, ini sahabat kami, kawan-kawan kami, ikhwan kami dari golongan Ansar. Nah, dia ingat juga itu apa yang kami lakukan. Otomatis mereka juga tasbih, mereka juga takbir, tahlil, dan mereka juga ya sama istrinya. Oh, tadi ingat ini. Bagaimana bila gini? Bayangkan. Mereka masalahnya tidak mau kalah dalam masalah amalan. Kalau kita bagaimana? Biar Mami kasih saya begini mak saya kok pasrah. Ini makanya mereka manusia terbaik. Tidak ada mau kalah kalau soal amalan. Selalu mau paling terdepan. Ya. Nah, mereka masih curhat kepada bagaimana ini. Nah, mereka juga melakukan itu. Ya. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan Allah yang Allah karuniakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maksudnya apa? Siapa yang bisa mengumpulkan, mengkolaborasikan amalan-amalan yang non-mal, tidak mengeluarkan biaya. Salat, puasa, tasbih, zikir, apa segala macam. Dan dia kombinasikan dengan itu. Amalan yang mesti mengeluarkan harta, itu keutamaan yang Allah berikan hanya kepada hamba-hamba yang terpilih. Tidak sembarangan orang. Artinya tidak semua orang bisa begitu. Tak balak kok masih. Ya, nah, iya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu di awal-awal syarah beliau terhadap Kitabus Shiyam itu menerangkan yang namanya ibadah itu ya tafawud, bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Ada yang mesti mengeluarkan tenaga, ada yang mesti mengeluarkan biaya. Iya. Ada yang mesti ditahan yang seharusnya halal. Begitulah. Itu semuanya ujian dari Allah untuk melihat siapa di antara hamba-hambanya ini yang memang betul-betul memang beribadah kepada Allah. Sebab orang yang beribadah kepada Allah semuanya akan ditempuh. Nah, biasanya ada orang yang kata beliau, kalau untuk urusan ibadah yang tidak mengeluarkan biaya,
sholat, zikir, tasbih, baca Quran, puasa, oh paling terdepan dia. Tapi giliran ibadah yang mesti mengeluarkan biaya atau harta, dia paling di belakang. Atau sebaliknya, kalau urusan nyumbang, infak, sedekah, enggak ada yang bisa kalah dia. Tapi kalau urusan sholat, puasa, zikir, madodong. Ada enggak seperti itu? Ada. Padahal seorang hamba Allah, kata beliau, itu kalau melakukan ibadah kepada Allah, semuanya dia akan berusaha lakukan sesuai dengan kemampuannya. Bukan memilih dan memilah. Iya. Adapun memilih dan memilah, disesuaikan dengan kemampuan. Semuanya dilakukan. Termasuk misalnya bersedekah. Tapi mungkin nominalnya sedikit. Ya, sebab ya, yang paling tinggi nilai sedekahnya itu adalah yang apa? Yang ikhlas. Walaupun walaupun sedikit. Ini yang paling tinggi, ini yang tinggi nilainya nih. Ikhlas tapi sedikit. Dan yang lebih tinggi daripada itu, ikhlas dan banyak. Paham? Iya. Nah, artinya kalau itu mentonji ikhlasmu 5.000, itu mau saja. Daripada kau keluarkan 10.000, hatimu 5.000 dikak. Ya. Nah, memang itu begitu kayaknya. Uang 100.000 itu kalau kita bawa ke mall sangat sedikit. Tapi begitu berhadapan dengan celengan, banyak sekali nih. Betul tidak? Betul. Saya bilang memang. Nah, kalau begitu belikan mentomak Kak saya. Nah, iya. Bawa ke mall 100.000, khawatir Ki. Apalagi kalau bawa istri. Mati. Domba-domba. Gak cukup nanti. Iya. Khawatir enggak cukup. Tapi kalau di hadapannya itu kotak amal, ya jalan-jalan saya ada itu kotak amal itu isi 100.000. Nah, sangat banyak sekali nih 100.000. Nah, tidak mentok dengan para sahabat ya. Iya, makanya wajar kalau mereka disebut sebagai manusia terbaik. Ya, tidak ada alasannya mereka bahkan di saat sempit sekalipun mereka siap. Ya, dan di saat ada kesempatan untuk mendapatkan harta duniawi, mereka malah terkesan menolak. Ya, ingat kisahnya Rabi bin Anas? Tahu Rabi bin Anas? Rabi, sahabat dari golongan Ansar ini dipersaudarakan dengan siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya, subhanallah. Dipersaudarakan oleh Nabi. Iya, tawaran duniawi. Ya. Ini ikhlas sekali nih. Nih, saya punya 2 kebun. Kau pilih Bami yang mana? Ya. Nanti diuruskan sholat-sholatnya. Kau punya itu 2 kebun salah satunya. Sudah itu, saya punya 2 istri. Kau lihat Bami yang mana kau suka? Sudah itu saya talak, habis masa iddahnya, tambaki. Ya. Apa kalau begitu? Ya. Kira-kira siapa yang bisa menolak? Ada yang bisa menolak? Ada, Abdullah bin Auf, kalau kita tidak. Di zaman now tolak yang seperti itu, pasti akan dibully. Ya, dibilangnya baga tongan te. Nah, memang orang-orang yang punya keimanan yang tak main-main jemaah sekalian. Beliau bukan mau gambo, istilah kita, bukan mau sombong. Beliau malah mendoakan, barakallahu fiik wa fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahimu, memberkahi hartamu, memberkahi keluargamu. Dullani ala suqi. Tunjukkan mak saya pasar di mana. Artinya beliau berterima kasih. Bukan mengatakan, begitu lagi, bisa aja tidak gampang. Bahkan beliau doakan. Sebab itu kebaikan. Ditawarkan kebaikan, doakan. Masya Allah.
cukup tunjukkan saya pasar. Naam, jadi kuli-kuli pasar, angkat-angkat barang dulu. Tidak malu mereka, para sahabat. Naam, dari hasil itulah kemudian terkumpul mahar untuk menikah dengan istri idaman. Naam, tetap jadi kaya juga Abdurrahman bin Auf, ya, menunjukkan faedahnya salah satu jalur untuk mendapatkan harta, ya Anda harus berdagang, ya. Cocok itu langkah-langkah yang ditempuh sebagian ikhwan dan akhwat, mak balu, ya bagus itu, ya, pertahankan. Nah, iya, dan jangan punya mental seperti karyawan, ya, mengutang memang sebelum gajian. Ketika gajian, ya, minus. Kenapa? Masih bisa mengutang lagi, ya. Begitu jalan pekerjaan, mengutang lagi, ya. Kredit A, kredit B, kredit C, dihitung baik-baik. Nah, itu mental karyawan. Nah, baik, minta maaf yang karyawan. Nah, minta maaf ya, tersinggung, jangan baper. Nah, ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum ajmain, ini menunjukkan bahwasanya, ya, mendoakan orang yang sudah berbuat baik itu sudah termasuk bagian dari membalas kebaikan dia. Membalas kebaikan dia. Sebab Nabi memberikan solusi, ya, supaya mendoakan kebaikan kepada sahabat Ansor yang sudah berbuat baik kepada mereka. Nah, termasuk di antara berbuat baik dan mendoakan, ya, menyebutkan kebaikannya. Si fulan itu baik, subhanallah. Iya. Jangan dibalik. Nah, jangan dibalik. Malah disebutkan kejelekannya. Iya. Ini orang yang tidak beres yang seperti itu. Nah, ini, ya, hadis yang ke-217. Nah, kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, anna wa fi haditsil bab akhbarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna man lam yajid ma yukafi fa alaihi ay yad'u liman uhsina ilaihi, ya, wasda ilaihi ma'rufan bima fihi khairid dunya wad din bi khairid dunya wal akhirah. Fayakunu dzalika qad kafa'ahu wa syakara ni'mah wa lam yakfurha wallahu a'lam. Dalam hadis ini, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, siapa saja yang tidak mampu membalas kebaikan orang lain, maka hendaknya dia mendoakannya dengan kebaikan. Nah, hendaknya dia mendoakannya dengan kebaikan. Mendoakan kebaikan itu alternatif. Ingat, yang pokok apa? Balas dengan kebaikan yang sama. Jangan terlalu pilih alternatif, ya. Pokoknya jazakallah khair. Nah, bisa saja kau balas dia dengan kebaikan, ya. Nah, apa contohnya? Ya, contohnya saat ini. Mungkin ada di kalangan ikhwah yang suka mengurus-ngurus, kasihan anu, urus-urus, urus kan kono ada nuku, ada laku di sana. Nah, kalau dia sendiri kasihan ndak ada, Pi. Tapi dia bantu temannya. Kenapa? Tetangganya itu ndak mood sama dia. Jadi carikan temannya, ya. Dia sudah pernah mungkin pergi nazar ke sana, ditolak. Dicarikan temannya supaya dia dapat laki-laki yang soleh. Carikan temannya. Iya. Ini yang dicarikan temannya klop, jadi menikah. Iya. Jangan cuma mengatakan, jazakallah khair ya. Nah, carikan tongi tahu, wah, ya. Pahala juga kebaikannya. Ya. Jangan cari alternatif terus. Jazakallah khair. Ya. Jazakallah khair. Nah, pahala juga kebaikannya. Itu yang pokok. Ya. Tidak bisa kita balas baru ayyada'u lahu. Doakan dia dengan kebaikan.
Nah, apakah itu kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Nah, siapa yang melakukan itu kata beliau, sungguh telah mencukupi dan telah bersyukur kepada Allah akan nikmat tersebut dan dianggap tidak kufur. Allahu a'lam. Kemudian masuk bab yang berikutnya, babu man lam yashkurun nas, man lam yashkurin nas. Bab ini menjelaskan tentang siapa saja yang tidak berterima kasih atau tidak bersyukur kepada manusia. Nah, hadits yang ke-218. Haddatsana Musa ibn Ismail, qala haddatsana Rabi' ibn Muslim, qala haddatsana Muhammad ibn Ziyad an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yashkurullah man la yashkurun nas. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Rabi bin Muslim, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan bisa bersyukur kepada Allah siapa saja yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ya, tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Ya. Nah, hadits adalah hadits yang sahih. Kata pensyarah rahimahullah, yufidu hadzal hadis. Hadis ini memberikan faedah kepada kita. Anna minal adabil islamiyati allati yanbaghi ayyaltazima biha al-muslimu syukru man asda ilaika ma'rufan. Di antara faedah dari hadis ini bahwa termasuk di antara adab-adab Islam, adab-adab di dalam Islam yang seharusnya setiap muslim menghiasi dirinya dengan adab tersebut adalah bersyukur atau berterima kasih kepada siapa yang telah memberikan kepada Anda kebaikan. Ayyu nawin min anwa'il ma'ruf. Semua jenis kebaikan. Kebaikan apa saja jenisnya. Sawa'un bil ilmi aw bil amri wan nahyi aw bil ihsani fi qada'il hajat. Apakah itu bentuknya kebaikan dalam bentuk dia berikan kau ilmu, ataukah kebaikan dia melarangmu dari sesuatu yang tidak dibolehkan, ataukah kebaikan yang bentuknya dia mengajakmu kepada kebaikan, ataukah kebaikan yang bentuknya dia tunaikan kebutuhanmu, tunaikan hajatmu. Wa kullu ma'rufin yasdihi ilaika akhukal muslim ushkurulah. Zalika bi an tad'ulah walau an taqulu lahu an taqulalah jazakallahu khairan. Maka setiap kebaikan yang diberikan oleh saudaramu kepadamu, syukuri hal tersebut. Iya, dengan mendoakan kepadanya walaupun kau hanya mengatakan jazakallah. Ya. Nah, fa iza qulta lahu zalika faqad balagta fis sana. Kau mengatakan demikian, ya, engkau telah betul mencukupi di dalam memuji dia. Wa syukrullah, kau telah bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Amma man yuhsinu ilaika wa lam tashkuruhu wa lam tudhkurhu bi khairin fa hadza ni'matun kufruhal insanu.
Adapun kata beliau, orang-orang yang sudah berbuat baik kepadamu, tetapi engkau tidak berterima kasih kepadanya. Tidak juga menyebutkan kebaikan dia. Ini termasuk kufur nikmat. Ya. Ini termasuk kufur nikmat yang dilakukan oleh manusia. Walaysa minal adabil islamiyyati an tajhada ihsan min man ahsana ilaika min qaribin aw ba'idin ayyuhal muslim. Bukan termasuk adab yang diajarkan dalam Islam. Engkau mengingkari kebaikan orang yang sudah berbuat baik kepada kamu. Ya. Engkau mengingkari kebaikan orang yang sudah berbuat baik kepadamu. Entah itu orang yang sudah berbuat baik, orang yang dekat atau orang yang jauh, itu bukan termasuk adab yang diajarkan dalam Islam. Kau ingkari kebaikan dia. Wa fi hadzal ma'na, maka dengan makna yang ini, ja'a hadzal hadits, datanglah hadits ini, la yashkurullah man la yashkurun nas. Dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah, orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Nah, Allahu wal mun'imul azim wal muhsinul karim wan nasu kadzalika yuhsinuna fi hududi taqatihim ay yuhsinu ba'duhum ila ba'd. Allah adalah zat yang memberikan nikmat, dan dialah Allah yang memberikan kebaikan. Manusia juga demikian, tetapi mereka memberikan kebaikan sesuai dengan batasan kemampuan mereka. Nah, mereka berbuat baik antara yang satu dengan yang lainnya, maka siapa faman ahsana ilaihin nas fa inna min adabil islami ayyashkurahum ala ihsanihim ilaihi bi ayyi naw'in min anwa'il ihsani alladhi qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sekali lagi termasuk adab yang diajarkan dalam agama Islam. Kau berterima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik kepadamu. Bentuk kebaikan apa saja yang dia telah lakukan kepadamu. Nah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadits beliau, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Nah, wa minal khata', termasuk kesalahan, ya, termasuk kekeliruan. Wa minal khata' ayyuhsina ilaikal qaribu awil ba'idu tsumma la tashkurulah ihsanahu wa la tadhkuruhu bi khairin yad'u lahu bi khairin. Termasuk kesalahan adalah ketika ada orang yang sudah berbuat baik kepadamu, entah dia orang yang dekat dengan kamu atau orang yang jauh, tapi kau tidak berterima kasih kepadanya. Tidak juga menyebut kebaikannya, tidak juga mendoakannya. Ini termasuk kekeliruan. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seorang muslim dan muslimah, iya, menanamkan dalam dirinya bahwasanya segala nikmat dan karunia yang sampai kepadanya itu melalui perantaraan tangan-tangan manusia. Tidak akan mungkin Anda bisa meraih nikmat tersebut tanpa perantaraan manusia. Dan manusia-manusia yang menjadi sebab, ya, Anda mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah, pandai-pandailah Anda berterima kasih kepadanya. Ya, minimalnya Anda doakan dia dengan kebaikan. Jazakallah khair, jazakallah khair. Doakan dia dengan keberkahan. Nah, sebutkan kebaikan dia. Nah, kalau tidak demikian, Anda kufur nikmat dan Anda akan sulit untuk bersyukur kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ketika Anda tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu artinya Anda kufur nikmat. Dan kalau Anda kufur nikmat, maka nikmat yang ada akan hilang dan nikmat yang belum pernah Anda dapatkan tidak akan pernah Anda akan dapat. Silahkan kita muhasabah, introspeksi. Mungkin ada di antara nikmat dan karunia Allah dulu kita dapatkan, sekarang sudah tidak kita dapatkan lagi. Mungkin ada yang kurang dari kesyukuran kita. Sebab Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Allah sudah berjanji kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Kau bersyukur, pasti ku tambah. Itu janji Allah. Iya. Artinya apa? Nikmat yang sebelumnya sudah kita dapatkan, sudah kita rasakan, tetap ada. Dan akan datang nikmat yang belum pernah kita dapatkan. Itu pintunya apa? Pintu kesyukuran. Ya. Pintu kesyukuran. Sebaliknya, kalau kekufuran, kufur nikmat, iya, nikmat yang sebelumnya ada, masih dirasakan, itu bisa Allah hilangkan. Otomatis nikmat yang memang tidak pernah atau belum pernah kita dapatkan, tidak akan pernah kita dapatkan. Nah, padahal dengan bersyukur itu sendiri adalah ibadah. Ya. Dan kalaupun Anda bersyukur kepada Allah, manfaatnya kembali kepada Anda, bukan kepada orang lain. Ya. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Allah sebutkan demikian. Siapa yang bersyukur, hakikat kebaikan dari kesyukuran itu kembali kepada dirinya sendiri, bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada orang lain, kepada Anda sendiri. Maka bersyukurlah kepada Allah jemaah sekalian. Dan di antara pintu kesyukuran tersebut adalah ketika Anda pandai, ya, berterima kasih kepada orang lain yang sudah berbuat baik kepada Anda. Demikian, ya, semoga bermanfaat. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.